tafaul ma'al ummah, berinteraksi dengan umat. Pelajari sejarah tadi dari mulai berdirinya BPPK. Iblis kecilnya itu DPR gitu. Nah, iblis besarnya ini pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel JMO, yang mana channel JMO adalah channel edukasi yang mengedepankan literasi, ideologi, serta ngopi yang diklaimkan sebagai jati diri dari channel ini. Yang mana yang kami kedepankan adalah adanya produksi argumentasi, bukan produksi sentimen gitu kan. Yang dalam ranah ini Kang Jaki, seperti biasa kita akan membahas dari segi keilmuan, bukan untuk produksi makar dan lain sebagainya terhadap negara gitu kan ya. Karena pembahasan kita ini tuh agak berat untuk orang umum, dikarenakan ya kembali kepada salah satu hadis Nabi bahwa Islam itu akan muncul dengan keasingannya. Ya penting hari ini Islam begitu asing di kalangan atau di telinga masyarakat umum. Alhamdulillah di kesempatan podcast kali ini kami tim JMO kedatangan narasumber baru, yaitu Kang Hilman. Biasa dipanggil Kang Hilman atau ada nama lain kan? Kan boleh, Kang Iing boleh. Ya, ada narasumber baru yang insya Allah sejam ke depan kita akan berbincang hangat terkait isu-isu yang hangat juga gitu, terkait keadaan negara, keadaan pemerintahan, keadaan Islam, dan keadaan-keadaan lain sebagainya gitu. Tapi sebelumnya untuk penonton channel JMO ini agar tahu terlebih dahulu terkait narasumber, karena biasanya kita menanyakan dulu Kang. Kemarin kita dengan salah satu narasumber baru yaitu Kang Syahid, backgroundnya Ustadz gitu kan. Tapi di sini tuh di generalisir dengan Akang panggilannya. Agar karena rasa hormatnya ada terhadap yang lebih tua gitu kan, dan sundarisnya juga ada, makanya Kang aja panggilannya. Tapi background Kang Hilman sendiri seperti apa ini? Kalau saya backgroundnya guru lah, pendidik, karena sampai saat ini saya masih mengajar. Yang kedua juga saya masih aktif jadi penyuluh ngaji lah. Ya, Ustaz, temannya ibu-ibu. Punya background dari tenaga pendidik, katakanlah seperti itu ya Kang ya. Ya berarti tapi nggak ini juga Kang, di pembahasan JMO ini tuh tidak terdeterminasi oleh background seseorang, melainkan kita usung agar Islam tuh menjadi pembicaraan skala semua orang, tidak hanya golongan ulama, ustadz, dan golongan-golongan lainnya, melainkan masyarakat biasa yang tidak terlabelisasi dengan gelar tersebut juga ikut membicarakan tentang kepentingan agama ini. Oke, Kang Hilman dan Kang Jaki, hari ini tuh tepat kemarin 20 Oktober kita mempunyai presiden baru dalam ranah pemerintahan, yang mana menteri-menterinya juga ada yang lama, ada yang baru gitu kan. Harapannya pemerintah sekarang itu yang baru bisa memberikan dampak terbaik ya untuk negara kita, khususnya di bidang agama. Karena kebanyakan pemimpin baru itu tidak ada yang secara komprehensif ingin memperbaiki agama kan. Kebanyakan yang ingin diperbaiki itu infrastruktur, ekonomi, walaupun pada nyatanya ya gitu-gitu aja gitu, tidak ada perbaikan yang signifikan. Kecuali mengganti menteri agama. Menteri agamanya adalah imam besar Masjid Istiqlal plus ganti kurikulum. Nah Kang, agar kita tidak lari dari tema dan tagline channel JMO ini, saya akan membawa Akang berdua ke dalam ranah pembahasan berbangsa dan bernegara. Dalam poin pertama nih, kita lari dulu ke ranah berbangsa. Di dalam Undang-Undang 1945, nah ada pernyataan yang tujuan berbangsa itu, tujuan bernegara dalam konteks pemerintahan ditujukan kepada 4 poin Kang. Yang pertama poinnya itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya. Kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut andil dalam ketertiban dunia dalam skala internasional. Berdasarkan 4 poin itu Kang, kalau misalkan terimplementasi dengan baik di negara Indonesia, kayaknya Indonesia sekarang udah ada dalam kondisi yang berkeadilan mungkin ya. Kalau misalkan 4 poin ini tuh terlaksana dengan baik. Tapi kalau menurut fakta Kang, justru malah di Indonesia sendiri tuh banyak yang terbunuh dan dibunuh. Banyak yang kelaparan, ketimpangan sosial, dan lain sebagainya gitu.
bahkan di generasi muda, Kang, banyak hari ini tuh orang-orang yang dungu karena kegagalan kurikulum merdeka. Banyak siswa pelajar yang tidak tahu akan sejarah dan lain sebagainya. Nah, apalagi ikut dalam andil dalam keterlibatan internasional untuk menambahkan Palestina misalnya. Yang ingin saya tanyakan, Kang, pada Akang berdua nih, pada Kang Jaki dan Kang Hilman, menurut Akang berdua terkait 4 poin yang tercantum dalam undang-undang tadi, gimana sih, Kang, pemerintahan tuh harusnya bertumpu pada 4 poin tersebut tuh? Apakah hanya poin pajangan, kan? Apakah harus diimplementasikan dengan baik? Atau seperti apa pandangan Akang sendiri sebagai seorang tenaga pengajar nih, yang para pelajar hari ini tuh ditumbuk dengan kurikulum merdeka yang gagal? Silakan, Kang. Jadi kalau lihat prolog Ade Haidar tadi, berarti negara kita itu sedang dalam masalah. Betul, betul. Kenapa? Karena yang diharapkannya tidak sesuai dengan kenyataan. Dan itu yang namanya yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan itu harus diteliti. Harus diperbaiki. Ya, Kang? Yang jelas kita ada gap antara yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Itu yang pertama. Berarti pemerintahan kita selama ini, kita anggap kalau ini kita berpikir bahwa ini masih gapnya itu masih ada, atau bahkan kalau kita ukur gapnya itu tidak memendek bahkan semakin menjauh, itu tanda itu bisa digunakan sebagai ukuran bahwa pemerintahannya gagal, mengelola negara gagal. Tetapi kita kan harus objektif, ukurannya itu gapnya seberapa, di bidang apa itu harus jelas kalau kita memberikan penilaian. Tapi mungkin ini lebih ke cara kita merasakan suasana, bahwa keadilan belum bisa dirasakan oleh masyarakat pada umumnya, kemudian perlindungan juga belum bisa dirasakan oleh masyarakat pada umumnya, kemudian kebanggaan warga negara mengenai keterlibatan negara dalam kancah internasional juga kita masih sangat jauh dari harapan. Berarti memang ada masalah, dan kita berharap bahwa pemerintahan ke depan bisa mempersempit gap ini. Bahwa mudah-mudahan harapan masyarakat, harapan kita semua tentu saja itu bisa secara perlahan mungkin oleh pemerintahan ke depan itu bisa semakin diperbaiki. Itu tentu harapan kita. Gitu, Pak. Jadi harapan Kang Hilman itu ada penisbatan harapan terhadap Prabowo dan untuk bisa memperbaiki keadaan Indonesia dalam kancah nasional maupun internasional. Untuk Kang Jaki sendiri, pandangannya seperti apa, Kang, terkait 4 poin yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tadi? Mensejahterakan masyarakat, adanya melindungi masyarakat yang memajukan kesejahteraan umum, ikut andil dalam kancah internasional, seperti apa nih, Kang, untuk Prabowo dan Gibran ini tuh? Ya, kalau saya sih sebetulnya sudah punya harapan, sudah punya jawaban. Jadi memang ke depan itu tidak ada harapan yang bisa digantungkan kepada siapapun presiden yang berkuasa atau yang memimpin. Kenapa? Karena saya teringat sebagai analogi, ini sebuah buku. Dulu ada buku namanya Thinking Big yang ditulis oleh David Schwartz. Ya. Jadi di buku itu beliau mengatakan kalau orang itu ditanya apakah Anda ingin kaya, ya pasti semua orang dengan mudah bisa menjawab ingin kaya, dan itu mudah untuk menjawab itu. Tapi kalau ditanya Anda ingin kaya sebagai apa? Apakah sebagai petani, apakah sebagai pedagang, apakah sebagai politisi, dan baru orang itu mulai bingung, mulai berpikir, dan pasti akan bingung gitu. Karena apa? Karena untuk menentukan Anda ingin kaya sebagai petani, maka Anda harus punya roadmap, harus bisa membaca situasi dan sebagainya, peluang dan sebagainya. Nah, itu pun belum selesai. Anda itu ingin kaya sebagai petani apa? Apakah sebagai petani jagung, apakah sebagai petani padi dan sebagainya. Nah, jadi sama halnya kita ini berbangsa dan bernegara itu begitu. Jadi kalau ditanya kita ingin apakah Anda berbangsa dan bernegara ini negara ini ingin maju, ingin tadi ya sejahtera, kemudian semua poin yang tadi itu disebutkan, itu pasti semua orang akan gampang dan menjawab, akan mudah untuk menjawab itu. Tapi kalau kita ditanya bagaimana negara ini
maju itu sebagai negara apa gitu. Nah itu pasti mulai bingung pada semua orang dan saya yakin siapapun yang jadi presiden itu tidak akan bisa menjawab. Betul. Kita ini sebagai negara, sebagai bangsa ingin maju dengan cara bagaimana? Itu tidak ada yang menjawab. Kenapa? Karena saya sedikit panjang lebar begini ya. Kan di dalam presiden itu banyak jabatan yang melekat. Ya sebagai perdana menteri atau pemimpin eksekutif, sebagai bendahara negara, sebagai panglima tertinggi TNI, sebagai panglima kepolisian dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat, jadi sebetulnya yang dijalankan oleh semua presiden yang ada di Indonesia dari sejak dulu sampai sekarang ini bukan sebagai presiden, tapi sebagai kepala eksekutif, sebagai perdana menteri, sebagai panglima TNI, sebagai bendahara negara yang kerjanya mengikuti pajak dan lain sebagainya gitu. Kemudian melaksanakan pembangunan sesuai dengan uang yang ada. Nah, di banyak negara sebagai ilustrasi itu biasanya kepala negara dengan kepala pemerintahan ini dipisahkan. Ya, misalkan Cina gitu kan, kemudian termasuk Israel, termasuk Inggris, Jepang dan lain sebagainya itu kan biasanya dipisah antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Karena dua ini menjalankan fungsi yang sangat jauh berbeda. Nah, kalau kita lihat kan tidak ada, malah mungkin yang namanya presiden di kita itu tidak mengerti apa tugas dia sebagai kepala negara dan apa tugas dia sebagai kepala pemerintahan. Kan itu karena yang kita lihat selama ini kan yang dijalankan itu adalah tugas-tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Tidak ada tugas presiden sebagai kepala negara yang dijalankan. Kalau tugas presiden sebagai kepala negara itu dijalankan, ini tidak akan terjadi kasus Vina, tidak akan terjadi kasus siapa yang kemarin suap 1,6 triliun Donald Tano dan sebagainya. Itu kan tidak akan terjadi kalau tugas sebagai kepala negara itu dijalankan. Betul. Itu barangkali tambahannya dari. Tapi apakah mungkin Kang, misalkan kalau Indonesia itu dibagi dua ya antara kepala negara dan kepala pemerintahan, apakah malah menjadi lumbung korupsi lagi nih untuk Indonesia ketika ada dua unsur negara tersebut? Enggak, sebetulnya tidak jadi soal kalaupun bersatu ya seperti Amerika Serikat misalkan kepala negara itu sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan. Tetapi tugas antara kedua ini berbeda gitu. Nah, yang kita lihat sekarang ini yang dimengerti oleh mereka siapapun jadi presiden itu sebagai bendahara negara, sebagai perdana menteri, sebagai panglima TNI, bukan sebagai kepala negaranya gitu. Iya. Mungkin mereka bukan mengerti, tapi kebingungan kali kan karena kebanyakan. Iya, ya betul, karena kebingungan. Iya. Nah, kalau berkata kepada jawaban dari Kang Hilman tadi, katakanlah pemerintah sebelumnya tuh gagal ya Kang dalam mengimplementasikan 4 poin amanah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tadi yang mensejahterakan, ikut andil dalam ketertiban dunia gitu. Katakanlah pemerintah kemarin gagal. Dan saya di sini udah mempunyai 8 rapot merah dari pemerintahan sebelumnya Kang. Dari mulai agraria, terus pelanggaran HAM yang tidak tuntas, hingga poin ke-8 itu ditutup dengan kasus runtuhnya sistem pendidikan Kang. Yang mana kenaikan biaya pendidikan sangat signifikan, universitas jadi korporasi lah. Contohnya di Garut sendiri kan untuk kuliah di salah satu universitas terbaik di Garut biayanya teramat sangat mahal untuk ukuran masyarakat menengah ke bawah. Nah, katakanlah ini 8 rapot merah ini tuh sebagai kegagalan pemerintah sebelumnya. Apakah Kang pemerintah yang kemarin tuh benar-benar tidak paham atau kebingungan tadi terhadap 4 poin tadi tuh? Sehingga mereka gagal gitu kan. Ini harus diluruskan dulu. Pertama, saya mengatakan gagal, ya menurut saya. Betul. Karena saya tidak merasakan apa yang diharapkan itu terpenuhi. Adapun tadi, kalau Kang Haidar sudah punya rapotnya, nah itu mungkin lebih objektif. Betul. Nah, Ya, tapi kalau ini data nasional kan. itu berarti lebih objektif. Nah, ini sebagai rakyat kecil biasa, saya merasakan karena banyak harapan yang tidak menjadi kenyataan. Apa yang diamanatkan oleh undang-undang juga ternyata tidak menjadi kenyataan. Ya penilaian saya ya gagal. Nah, adapun ukuran objektifnya mungkin akan lebih banyak lagi. Tetapi pada dasarnya seperti disinggung Kang Jaki tadi, ini memang kita masih
pada satu posisi jabatan yang namanya presiden ini, jadi ada banyak kerancuan, terutama seperti di pelajaran sosiologi awal lah tentang status dan peran. Seringkali ini yang sering barangkali bahkan oleh Rocky Gerung itu sering disindir-sindir. Orang itu tidak tahu dia sedang jadi kepala negara, dia sedang jadi presiden, sedang jadi bendahara negara, sedang jadi lurah. Nah ini yang seringkali memang perlu ada kesadaran dari seorang pemimpin negara. Dalam hal ini dia sedang berperan sebagai apa, dan dia punya tanggung jawab dan beban moral apa pada saat mengambil kebijakan. Jadi kalau tadi keluhannya seperti Kang Jaki dan juga kita merasakan, presiden kita jadi seperti raja kalau begitu. Ini terlalu beda jauh dengan raja. Kita tidak akan pernah menemukan dalam sejarah Indonesia kesini ya, dari mulai Pak Harto sampai ke sini, ada presiden yang diadili atau digugat di pengadilan, kan nggak ada ya, kejadian. Beda dengan kita punya sejarah dalam tradisi pemerintahan Islam. Kan kita sering mendengar kisah Sayyidina Ali didakwa oleh Yahudi dan bahkan kalah ya. Nah ini tentu kisah seperti ini harusnya menjadi inspirasi buat kita, bahwa pemimpin itu bukan sekedar orang yang memiliki kekuasaan, tapi dia itu tauladan. Dia itu pembimbing seperti seorang murabi ya, seperti seorang guru. Tapi dia juga yang memberikan arah yang jelas dalam negara, apa yang akan dilakukan oleh pemerintahannya, apa yang mesti dilakukan oleh rakyatnya, dia memberikan arah yang tegas. Ini yang penting, sehingga bagi saya seorang pemimpin negara itu ya dia harus punya integritas yang tinggi dan punya intelektualitas yang memadai. Ini itu barangkali, dan mungkin karena kita tidak tahu sistem yang digunakan oleh kita selama ini, sistem demokrasi yang berkembang dan kita anut selama ini, mungkin tidak memungkinkan untuk lahirnya pemimpin yang ideal seperti itu. Jadi ya siapa yang paling banyak dipilih orang ya jadi pemimpin. Nggak tahu integritasnya seperti apa, standar moralnya seperti apa, kapasitas intelektualnya seperti apa. Nah itu barangkali yang mungkin oleh Rocky Gerung juga sering dikeluhkan itu. Jadi kita harus punya standar yang jelas untuk pemimpin di semua level. Pertama ya etikabilitasnya itu, moralitas, masalah integritas itu yang paling penting. Yang pertama untuk seorang pemimpin, karena pemimpin itu dia tauladan. Kalau kita di dalam ajaran Islam, ketika pemimpin agama, seorang nabi, Allah itu sudah tegas menyebutkan dulu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi seorang nabi, seorang pemimpin, dia itu harus punya integritas moral yang jelas. Nah baru kapasitas lainnya. Yaitu yang kedua tentu saja kapasitas intelektual, kemampuan membimbing, kemampuan mengelola, kemudian kemampuan menentukan visi ke depannya. Itu barangkali yang kita rindukan dari pemimpin-pemimpin kita ke depan. Tentu saja saya kira bukan hanya presiden. Tapi saya ingin memang di semua level kepemimpinan kita itu idealnya seperti itu. Dan mudah-mudahan ya kalau berharap kan boleh Kang Jaki ya. Meskipun tidak salah. Mudah-mudahan ya Pak Prabowo meskipun di awal kita dalam proses politiknya ada cacat moralnya, cacat etikanya yang sudah jadi perdebatan cukup lama, tapi mudah-mudahan ini bisa diperbaiki dan cacat intelektualitasnya juga jangan sampai jadi menganga juga. Ke depan mudah-mudahan ada, karena sebagai seorang muslim kita tidak pernah boleh berhenti untuk mendoakan kebaikan dan menjadikan sesuatu lebih baik masa yang akan datang. Ya, nah, katakanlah pemimpin-pemimpin tadi itu dalam segi intelektualnya memadai, integritasnya kita ketahui bersama. Contohnya seperti presiden kemarin, Insinyur Haji Joko Widodo, kemudian Ma'ruf Amin seorang kiai haji dan gelar keagamaan lainnya gitu kan. Dari segi intelektualnya, apalagi Jokowi kan tukang kayu itu segala bisa membuat ukiran A, B, C, D. Nah, apakah karena mereka kehilangan orientasi atau seperti apa? Dari Kang Jaki dulu nih.
kehilangan orientasi atau seperti apa? Padahal dari sisi integritas dan intelektualitas sih mereka memadai gitu. Tapi kok bentuk negaranya seperti ini gitu, sehingga 8 rapot merah tuh menjadi konsumsi publik, konsumsi masyarakat Indonesia hari ini gitu. Kita ketahui bersama bahwa kesadaran pemerintah sebelumnya tuh seperti itu gitu. Apakah karena pemerintah sebelumnya kehilangan orientasi gitu kan? Ya mungkin bisa kehilangan orientasi, bisa juga memang tidak punya pijakan, jadi memang tidak ada orientasi yang mau dikejar dan sebagainya. Tapi yang jelas kalau bagi saya, sepanjang kita belajar ya sejarah Republik dari sejak awal berdiri sampai hari ini, memang fungsi kepala negara itu hampir tidak pernah dijalankan. Jadi yang kita lihat dari sosok presiden itu adalah sebagai kepala eksekutif, sebagai perdana menteri, sebagai bendahara negara, sebagai kan itu saja yang kita lihat. Jadi tadi sudah disinggung. Sebetulnya kalau kita bicara apa sih yang membedakan fungsi sebagai kepala negara dengan fungsi sebagai kepala pemerintahan? Jadi sebetulnya memang bagusnya dipisah, seperti termasuk Palestina, termasuk supaya jelas gitu kan, termasuk Inggris atau termasuk Jepang gitu. Jadi ada fungsi kepala negara yang dipegang oleh kaisar, kemudian perdana menteri yang memegang pemerintahan. Nah, celakanya di kita itu ya presidennya mungkin tadi Insinyur Joko Widodo ya mungkin dia sebagai tukang kayu itu pasti ahli, tapi kalau kita lihat prestasinya sebagai presiden itu tidak ada sama sekali. Sebagai kepala pemerintahan iya, bikin jalan di sana sini dan sebagainya. Nah, kita ambil ibarat begini misalkannya, apa sebetulnya tugas pilot? Salah satunya gitu. Tugas pilot pesawat itu apa? Tugas pilot pesawat itu bukan menerbangkan pesawat. Karena apa? Karena untuk menerbangkan pesawat itu kan ada autopilot. Jadi kalau misalkan semua sistem dalam pesawat itu baik, penumpangnya baik-baik semua, kemudian cuaca dan lain sebagainya baik, ya nggak usah pakai pilot, cukup pijit autopilot kan pergi dari Jakarta misalkan ke Saudi, nggak usah pakai pilot. Jadi pilot itu dibuat itu untuk mengatasi situasi yang tidak normal, untuk mengawasi apakah sistem-sistem ini berjalan, apakah sistem kemudi dalam pesawat itu berjalan, apakah penumpang ini normal-normal saja, apakah cuaca itu normal. Kalau ada ketidaknormalan, barulah pilot ini mengambil tindakan. Nah, harusnya tekan begitu. Jadi tugas presiden ini kan dibantu dengan menteri, ada undang-undangnya, ada dan sebagainya. Ini kan presiden itu membedakan, jangankan kepala negara, membedakan presiden dengan menteri saja sudah tidak bisa. Kan masa ngurusin bansos, turun langsung. Sekarang katanya presiden sekarang ini mau bikin ladang gitu, food estate dan sebagainya. Kan itu tugas-tugas menteri, ngapain juga bikin menteri, ngapain juga bikin itu. Nah, presiden ini kan tugasnya mengawasi apakah undang-undang pidana terrealisasikan atau tidak. Terrealisasikan atau tidak. Apakah di sana tidak ada kolusi, tidak ada konspirasi dan sebagainya. Kalau presiden bekerja, nggak mungkin terjadi tadi hakim kolusi dengan jaksa, kolusi dengan polisi membuat memindahkan orang yang tidak bersalah. Kan itu sebetulnya tugas presiden yang paling pertama. Nah, yang kedua tugas presiden itu apa? Bermimpi besar. Jadi tadi Kang ini menyebut tentang visi. Kita lihat contoh misalkan Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt yang bercita-cita membuat bom atom, atau misalkan John F. Kennedy yang menargetkan sebelum berakhir tahun 80 itu manusia harus pindah sampai ke bulan. Jadi itu tugas kepala negara, memberikan visi kepada bangsa apa yang ingin kita capai di masa depan, bermimpi besar. Nah, baru tadi tugas yang paling berat itu yang disampaikan oleh tadi Ustadz, menjadi toladan. Kan itu. Karena apa? Karena bangsa ini butuh panutan, butuh rujukan, butuh manusia yang bisa menjadi model di dalam sistem moral. Kan tanpa itu semua, ya bangsa kita nggak akan pergi kemana-mana, itu dijamin lah gitu. Iya, betul. Nah, ini masih dalam ranah berbangsa nih Kang. Ada satu pertanyaan lagi yang akan saya ajukan. Apakah karena permasalahan Indonesia itu terjadi? Apakah karena sistemnya itu adalah prudensial konstitusional gitu yang terjadi? Atau karena kita agak beranjak ke ranah agama ya Kang? Atau karena jauh dari agama gitu? Tadi dalam segi berbangsanya apakah karena presidensial republik konstitusional,
dalam segi agamanya, apakah karena Indonesia jauh dari agama, karena Indonesia bagian dari negara sekuler, terkait carut marutan kepemimpinan hari ini, kepala negara, kepala pemerintah, menteri-menterinya, apakah karena ya itu tadi atau karena jauh dari agama nih? Silakan dari Kang Hilman dulu. Karena kita akan beranjak ke ranah agama nih, ranah berbangsa yang di akhirnya kita akan benturkan antara berbangsa dan beragama. Ini pertanyaan berat. Nah, jadi kalau tadi Kang Jaki sudah bilang menggambarkan membawa negara ini seperti di dalam pesawat, ya kalau sistemnya sudah bagus, pilot hanya untuk hal-hal darurat saja. Ya masalah dari kita itu sistemnya belum bagus, pilotnya belum bagus, pilotnya mabuk, penumpangnya deg-degan. Nah, jadi sampai enggak, dan sekarang memang masih entah seperempat perjalanan atau apa untuk sampai pada tujuan kesejahteraan, perlindungan, rasa aman. Nah, saya kira memang kita masih dalam masa deg-degan. Mungkin sampai kita mati nanti usia kita habis juga masih deg-degan. Deg-degan terus. Dan deg-degannya itu mungkin kita wariskan ke anak cucu kita, mungkin kita tidak tahu ke depan. Tapi yang jelas memang sistemnya harus diperbaiki. Cara kita memilih orang-orang pemimpin juga harus diperbaiki. Kalau masalah sistem bernegaranya tentu perdebatannya banyak, ya pasti. Apakah ini yang terbaik? Saya kira kalau tadi gambaran Kang Jaki tentang ketegasan trias politikanya ya, ketidakjelasan di kita memang taruhlah membanci gitu ya, tidak jelas terus. Kekuasaan kehakiman banyak diintervensi, kekuasaan legislasi banyak terintervensi, dan itu faktanya sangat banyak. Dan ini tidak bagus untuk judul trias politika modern ya, pemisahan kekuasaan. Jelas ini seperti saya katakan tadi, judulnya penguasa eksekutif, tapi rasanya rasa kerajaan. Jadi Pak Bahlil itu benar kalau begitu, bahwa Pak Jokowi beliau gitu ya, itu ya Raja Jawa, dan sayangnya disebut bengis. Atau juga mungkin kayak Soeharto dulu kan lebih parah lagi sama Amin Rais sebetulnya, Fir'aun Jawa. Nah, mungkin ini Fir'aun gini dua Jawa. Lebih diplomasi ya kan. Kalau cuma disebut Raja Jawa kan. Tapi apapun julukannya itu menggambarkan betapa tidak berjalannya sistem dalam politika kita. Kemudian pemahaman pemimpin kita mengenai konsep peran, konsep status dalam kepemimpinan seperti yang tadi disebutkan, apakah dalam kapasitas kepala negara, dalam kapasitas seorang presiden, ini seringkali rancu. Sehingga saya kira memang masalahnya mungkin bukan pada sistem yang ada atau aturan yang ada mungkin. Di satu sisi memang ada pada kapasitasnya, tidak paham. Seperti tadi sindiran Kang Jaki itu, masa presiden membagikan bansos umpamanya, itu kan ya tidak paham, atau mungkin dia mengerti tapi dia berani menabrak batas-batas etis dan dia tahu itu tidak etis dan tidak pantas dilihat, tapi akhirnya dilakukan mungkin karena desakan kepentingan dan lain sebagainya. Tapi itu jelas-jelas menabrak batas etis. Kemudian yang kedua bisa jadi sistemnya. Kalau itu sistemnya berarti harus ada uji konsep. Ya. Apakah konsep ini tidak bagus atau belum sempurna atau seperti apa? Atau gagal gitu kan? Atau gagal. Nah, itu artinya kita butuh diskursus yang lebih panjang, nah itu dan lebih mendalam. Itu Kang Eda. Betul. Nah, kita benturkan tadi dengan agama yang lebih signifikan, Kang Jaki. Ataukah negara ini jauh dari agama? Taruhlah kita gunakan Quran sebagai pedoman atau rujukan kita untuk hidup dalam bersosial, bernegara, maupun bermuamalah dan lain sebagainya. Nah, apakah karena fungsi Quran tidak diberjalankan di Indonesia sehingga Indonesia ini sistemnya amburadul, katakanlah gagal, orang-orang yang memegang pemerintahannya juga gagal? Apakah karena Qurannya hanya dijadikan alat sumpah untuk pejabat saja, Kang Jaki? Sehingga kecarut-marutan hari ini tuh sedemikian rupa bentuknya. Iya, tadi kan tugas presiden sebagai kepala negara yang paling penting itu adalah menjadi suri teladan untuk rujukan moral bagi
bukan hanya bagi kabinet, gitu, bukan hanya bagi pemerintahan, tapi bagi seluruh rakyat. Dan ini kan tidak pernah kita lihat sedetik pun di dalam 80 tahun sejarah NKRI gitu. Malah presiden yang terakhir itu malah tadi mungkin penjahat moral kan, karena dengan sengaja melakukan kejahatan moral. Karena padahal sesungguhnya tugas sebagai presiden itu kepala negara ya, itu adalah menjadi rujukan moral bagi rakyat. Jadi kan rakyat hari ini itu kenapa mereka korupsi tidak merasa bersalah? Karena yang dilihat kan atasannya. Nah, atasan saya juga korupsi kok. Iya, kalau melakukan kesalahan apa kan pasti rujukannya itu pasti ke atas gitu. Karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pemimpin yang ada di atas. Nah, apakah ini dikarenakan karena tadi rakyat ini dijauhkan dari agama? Bagi saya jelas itu alasan yang paling utama, yang paling sentral, karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa berjalan dengan baik tanpa pondasi moral. Jadi bukan hanya undang-undang dasar, undang-undang tek-tek bengek prosedur dan sebagainya yang dibutuhkan sebagai bangsa dan negara itu, tetapi yang paling fundamental itu adalah rujukan moral. Yang ini yang kemudian yang tidak ada hari ini. Kenapa? Karena Islam itu kan disingkirkan, diberangus, dimarginalisasi, sehingga tidak boleh masuk ke dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang menjadi persoalan yang paling mendasar kalau menurut saya. Jadi di kalangan masyarakat juga ya Kang, berbicara tentang Quran, yang terjadi di masyarakat itu Quran hanya dilombakan siapa yang banyak hafalannya. Ya, itu bagian dari bagian dari sebetulnya kebijakan negara hari ini kan kelanjutan dari kebijakan kolonial dulu. Itu kan diwariskan dari kolonial dulu. Jadi dulu sebelum Belanda berkuasa ini dia panggil seorang pakar gitu, ahli yang disebut orientalis. Jadi orientalis itu nama fakultas di Eropa sana. Sebetulnya kalau nama orientalis itu kan netral. Itu spesialisasi kajian tentang ketimuran, dan kebetulan ketimuran di sini Islam gitu kan. Mungkin kalau ketimuran di India kan Hindu. Nah, kan Belanda ini kan tahu persis seluruh Eropa itu tahu persis bagaimana ketika Islam itu berkuasa. Maka begitu pemerintah Belanda memutuskan untuk berkuasa di sini, kan ada tanda tanya besar. Pemerintahan Kristen ingin menguasai Islam, maka dipanggillah Sunuk Nugroho sebagai penasehat, dan itu kan diakui dalam sejarah. Nah, kata Sunuk Nugroho kan begini kira-kira lah, fasilitasi saja mereka dalam urusan ubudiyah gitu, tetapi jangan libatkan mereka jangan beri ruang di dalam urusan politik. Nah, maka siapa yang membuat masjid agung di setiap alun-alun di seluruh Nusantara ini? Itu Belanda, atas saran siapa? Atas saran Sunuk Nugroho, supaya umat Islam itu sibuk berzikir, berwirid, sibuk Maulid Nabi, kemudian dan sebagainya, tetapi mereka tidak peduli dengan urusan-urusan politik. Kemudian siapa yang menjadi travel haji pertama di Nusantara? Ya orang Belanda, termasuk Sunuk Nugroho. Jadi kalau kita lihat foto-foto Sunuk Nugroho itu di Google, itu pasti bersama-sama dengan haji gitu kan, di Aceh di mana gitu. Nah, itu kan kebijakan itu kan dilanjutkan oleh pemerintah sekarang. Jadi Islam ini diberi ruang yang sangat terbuka, difasilitasi untuk dzikir, untuk istighosah, untuk haji, untuk sholat. Tetapi Islam tidak boleh berbicara urusan masalah politik, masalah kekuasaan, masalah dan lain sebagainya. Itu sebetulnya itu kelanjutan dari kebijakan pemerintahan yang Belanda sebelumnya. Jadi warisan penjajah dikontemplasi oleh pemerintahan sekarang, diwariskan kepada generasi dan generasi selanjutnya. Kalau misalkan tidak ada solusi di hari ini, Kang Hilman, dipastikan warisan tersebut tuh nyampe kepada 100 tahun ke depan, yang mana cucu buyut kita akan hidup gitu kan ya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, apakah bisa Quran jadi solusi untuk negara ini menurut pandangan Kang Hilman sendiri? Agar Quran tidak hanya dilombakan dari hafalan dan tilawahnya saja gitu kan, dan tidak dipakai alas sumpah untuk janji busuk para pejabat. Bagaimana nih Kang? Ini berarti jadi diskursus yang ngeri-ngeri sedap. Nah, saya kira pertama, kalau pertanyaannya itu apakah Quran itu harusnya jadi solusi, jawaban bagi kita seorang muslim, jawabannya iya, tanpa ragu-ragu harus. Nah, kalau dalam bahasa Quran itu bala, sudah tentu. Nah, yang pertama itu
eh, alasan logisnya bagi kita, pertama kita meyakini Quran itu adalah firman Tuhan, dan Tuhan itu pemilik segala kekuasaan. Karena dia firman Tuhan, maka pasti dia itu benar, pasti dia itu maha benar, dan apa yang menjadi firmannya itu pasti kebenaran. Cuma mungkin yang jadi masalah adalah pada tantangan bagaimana Quran ini diwujudkan dalam bentuk konseptual nanti ke depannya. Ini yang barangkali akan jadi perdebatan cukup lama. Tapi kesadaran kita sebagai seorang mukmin memperbaiki kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, kehidupan berpolitik, kehidupan berekonomi, ya pasti rujukannya harus ke Quran. Kalau kita sebagai umat Islam, apakah itu sudah terwujud? Ya belum, kita belum. Apakah ingin terwujud? Ya ingin. Itu pasti jawabannya. Kemudian kita juga tidak perlu membentur-benturkan umpamanya Islam dengan bernegara. Saya kira menanggapi hal diskursus semacam ini ya rileks-rileks saja. Sebab kalau bernegara orang-orang para ahli menawarkan konsep, ya biasa saja kita diskusikan konsep-konsepnya. Demokrasi kita diskusikan, republik kita diskusikan, komunisme kita diskusikan juga, termasuk seperti tadi teras politika sebagai sebuah solusi pengaturan cara bernegara juga kita diskusikan, karena selama ini dianggap baik, mungkin kemudian diadopsi. Tapi kalau ke depan ada konsep yang lebih baik lagi, ada sistem yang lebih baik lagi, dan kita masyarakat bisa menerima, elit-elit nanti bisa menerima, itu sangat mungkin terwujud. Jadi kalau Quran ini nanti bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya dalam bentuk konsep yang sudah lebih dipahami, ya. Karena ini kan bahasa wahyu yang perlu konseptualisasi kembali, ya. Artinya bukan merubah wahyunya, tapi ini dipahami dalam konsep bernegara, konsep bersosial, konsep berpendidikan. Karena semua isi Al-Quran itu kan mutiara, ya. Yang kilaunya itu harus bisa menerangi. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau pertanyaan seperti tadi, apakah karena kita jauh dari Al-Quran sehingga jadi seperti ini? Nanti jawabannya tidak akan objektif. Karena Jepang tidak pakai Quran, Amerika tidak pakai Quran. Nah, nanti malah orang berpikir di Indonesia banyak orang baca Quran dibanding yang lain. Tapi justru apakah sebetulnya konsep bernegara seperti konsep bernegara yang ditawarkan oleh umat Islam dengan inspirasi Al-Quran, hadis Nabi, tarikh, itu bisa diterima sebagai alternatif bernegara? Itu harus sangat terbuka, harus ada ruang yang terbuka dalam diskursus. Permasalahannya Kang Hilman hari ini tuh untuk membahas Islam secara terbuka belum dibahas pun sudah dikebiri ruang dan waktu untuk kawasan Islamnya gitu kan. Jadi keislaman sebagai solusi di sini itu tidak akan pernah muncul karena sudah dikebiri dari awal. Nah, kalau berkaca kepada hal tersebut yang dipaparkan oleh Kang Hilman nih, jadi kewajiban Quran dan Islam itu inklusi sunnahnya akan terbagi menjadi dua kan. Apakah Islam ini kewajiban atau pilihan? Nah, menurut Kang Hilman sendiri konsep tatanan Islam itu kewajiban apa pilihan kan? Jadi kalau menurut saya Islam itu al-haq saja. Betul. Jalan kebenaran. Kalau misalkan itu al-haq berarti kewajiban ya Kang ya, bukan pilihan. Jadi kewajiban yang harus dipilih. Tepatnya begitu. Iya. Bagi muslim ya, bagi muslim itu kewajiban harus. Dan sebetulnya kan fungsi Al-Quran itu sudah jelas. Di awal mushaf Al-Quran itu sudah disebutkan. Fungsi Al-Quran itu memang hidayah, petunjuk hidup. Nah, pertanyaannya hidup itu apa saja? Ya semua bagian hidup. Iya. Al-Quran itu jadi petunjuk dari mulai hal terkecil yang sifatnya personal, sifatnya dalam bentuk keluarga, dalam bentuk organisasi, dalam bentuk bidang-bidang seperti ekonomi, politik, bahkan pemerintahan. Al-Quran itu adalah petunjuk. Betul. Dan siapapun yang menggunakan petunjuk Al-Quran, dia akan selamat. Nah, jadi kalau tidak selamat, berarti tidak menggunakan petunjuk yang benar. Iya, betul. Kan itu. Nah, untuk hal ini Kang, katakanlah Indonesia
sama dengan negara lain tidak memakai Quran pada hari ini. Loh kok Jepang memakai Quran juga maju? Amerika nggak pakai Quran juga maju gitu kan? Berarti negara-negara tersebut jadi role model untuk Indonesia sendiri. Nah, kita orientasikan kepada Islam, yang mana Quran dijalankan di Madinah dengan berbagai dasar background ada di Madinah gitu. Dari komunis, bukan komunis zaman dulu, pagan, ateis, Yahudi, termasuk Islam. Tapi bisa Islam dijadikan untuk memayungi mereka semua dalam tatanan bernegara, oleh Rasul. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang role model negara Indonesia, kalau mengukur pada Jepang ya jelas Jepang tidak pakai Quran maju. Tapi Rasulullah memberikan contoh yang lebih baik daripada Jepang yang seperempat dunia dikuasai oleh Islam dengan merujuk ke Quran. Apakah Indonesia harus berkaca dan berrole model pada Jepang atau kepada Rasul di Madinah ini kami? Menurut pandangan Jadi begini, saya kira ketika kita menyebutkan berdasarkan Al-Quran, itu kita, karena semua orang bisa mengklaim di kalangan umat Islam berdasarkan Quran. Tapi kita harus lihat bahwa Quran terimplementasi dalam bentuk sistem, dalam bentuk konsep-konsep. Nah, apakah ini sesuatu yang berupa harapan atau berupa angan-angan konsepnya itu? Islam itu tidak demikian, karena sudah menyejarah, sudah ada fakta yang terjadi seperti tadi digambarkan Kang Haidar. Di Madinah pernah terjadi pemerintahan Islam yang oleh Nabi, bahkan Khulafaur Rasyidin itu jumlahnya sudah 30 tahun memimpin umat Islam dalam bentuk khilafah. Kemudian kalau dilanjutkan dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai khilafah Turki Utsmani, itu jumlahnya hampir 700 tahun. Itu bukan fakta ecek-ecek. Itu fakta yang harus dipelajari sebagai konsep ya, bukan sebagai pertarungan politik dunia, tapi sebagai konsep. Apakah konsep yang dijalankan oleh sistem pemerintahan pada masa itu dengan berbasis Quran, berbasis hadis, berbasis keadilan ya, yang menjadi konsep dasar kita beragama, apakah itu mendatangkan kemaslahatan dan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dalam bernegara atau tidak? Itu aja yang harus jadi bahan diskursus kita sebetulnya. Sehingga saya berharap ke depan kalau dalam diskusi-diskusi, dalam pemikiran, kita tidak mudah anti, tidak fobi terhadap setiap pemikiran yang ada. Termasuk yang paling ekstrim, mungkin paling menentang Islam lah. Sebagai pemikiran, kenapa tidak diuji? Karena Tuhan telah memberikan akal sehat kepada kita, telah memberikan kemampuan untuk menganalisis kepada semua orang. Dan orang bisa menerima atau tidak. Bahkan Allah sendiri ketika bicara tentang keberagamaan sudah jelas memberikan pilihannya, mau iman atau mau kufur. Ya silahkan saja. Tergantung kita mau pilih yang mana ya, kan? Mau selamat atau tidak, kan itu pilihannya. Tinggal masalahnya, karena dulu juga Nabi membawa ajaran agama ini, kan Nabi menawarkan. Sebetulnya tidak pernah kita baca dalam sejarah Nabi itu, Nabi memaksa orang masuk agamanya. Nabi memaksa seseorang untuk mengikuti dirinya, nggak ada. Karena kesadaran Islam itu adalah kesadaran ikhlas, kesadaran untuk berserah diri, kesadaran dengan pemikiran yang tulus. Orang masuk Islam itu di zaman Nabi itu semuanya karena kerelaan hatinya. Bagaimana mungkin tidak dengan kerelaan hati dan kesadaran diri? Yang tiga orang yang sangat memusuhi Islam seperti Ikrimah, seperti Amr bin As, seperti Khalid ya, dia bisa masuk Islam dengan rela dan membela Islam dengan sebaik-baiknya pembelaan. Padahal tadinya seorang musuh yang luar biasa. Kalau tanpa kerelaan hati dan pemikiran yang sesungguhnya, tidak mungkin itu terjadi. Nah, ini barangkali yang harus jadi bahan pemikiran kita semua, bahwa Islam itu menawarkan konsep berkehidupan yang paripurna. Bahkan seharusnya kita tidak merasa tabu untuk membicarakan tentang bagaimana pandangan Islam mengenai cara kita bernegara. Seharusnya bukan sesuatu yang tabu, bahkan harus digali dan harus dikembangkan diskusi-diskusi semacam itu. Karena siapa tahu
bukan siapa tahu, kalau bagi kita umat Islam yakin kalau itu digali, Quran itu digali, Sunnah itu digali, sejarahnya juga kita gali, warisan para ulama juga kita gali, itu insya Allah akan melahirkan konsep yang sesuai dengan konteks zamannya ke depan. Kita akan menemukan role model baru mungkin ya, pemerintahan Islam role model yang baru ke depan. Ya, karena memang kadang di kita juga terlalu sering ya di kalangan kaum muslimin yang cara berpikir tentang bernegara itu lebih ke nostalgia daripada ke menghadapi tantangan sesungguhnya ke depan, dan apa konsep yang ditawarkan oleh agama ini terhadap perubahan masa depan. Dan kita semua punya keyakinan karena Islam itu sesuatu agama yang berlaku sampai akhir zaman, pasti dia kontekstual. Oleh karena itu, karena dia pasti kontekstual, harusnya tugas kita para cendekiawan, para politisi muslim adalah menggali konsep-konsep yang bisa melahirkan pemikiran Islam, tata kelola bernegara, sistem bernegara yang sesuai dengan konteks ajaran Islam itu sendiri. Nah, ini tugas kita bersama. Dari sisi cara pemahaman kemasyarakatannya mungkin tugas para kiai, tugas ajengan untuk memberikan penyadaran. Dari sisi merumuskan konsepnya mungkin tugas para akademisi, para elit politik untuk merumuskan tipe ideal pemerintahan terbaik yang berdasarkan napas Quran dan hadis tadi itu. Mungkin kita tidak menyebutnya negara Islam, mungkin tidak. Karena yang kita butuhkan itu berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman, bukan sekedar namanya. Karena dari dulu kita tidak pernah dalam sejarah itu umpamanya kita menyebutkan, Nabi juga tidak menyebutkan negaranya, Nabi. Kemudian Nabi aja ya. Kemudian nama pemimpinnya juga bisa beda-beda. Zaman Abu Bakar disebutnya khalifah, tapi waktu Umar bin Khattab namanya jadi Amirul Mukminin. Itu juga itu kan konsep yang berubah sebetulnya. Napasnya sama, tetapi yang penting itu konsep yang dirumuskan, sistem yang ditawarkan, sesuatu yang bisa menyelesaikan permasalahan zamannya. Dan itu memang pasti ada di dalam Islam, itu dipastikan. Itu barangkali Kang Eda. Betul. Karena banyak di kalangan kaum ulama Kang ya, ada yang menawarkan hukum-hukum Islam dengan kontemporisasi zaman sekarang. Jadi tujuan JTMO ini tuh ingin menghalau pemikiran-pemikiran di kalangan masyarakat yang kalau misalkan syariat Islam tegak Kang, kita akan dibawa 14 abad ke belakang gitu. Dengan hukum-hukum terdahulu gitu. Padahal tidak kan. Hukum Islam akan menyesuaikan zaman yang ada. Kita beralih ke Kang Jaki. Katakanlah Kang tadi Jepang tidak pakai Quran tapi maju. Nah, Indonesia nggak pakai Quran tapi nggak maju. Di mana sih Kang ini letak kesalahan Indonesia sehingga Jepang yang nggak pakai Quran maju, tapi Indonesia yang sama-sama nggak pakai Quran juga tidak maju gitu. Padahal sama-sama tidak pakai Quran gitu Kang. Kok yang majunya salah satu gitu. Bagaimana Kang terkait hal tersebut? Ya, yang pertama tadi saya ingin menyinggung dulu soal apakah Islam itu bertentangan dengan konsep-konsep yang lebih modern ya, seperti transpolitika, demokrasi, sosialisme dan lain sebagainya. Saya kira barangkali dalam wacana pemikiran Islam itu mungkin ada sebagian juga yang termasuk saya yang menganggap bahwa sebetulnya letak pertentangan itu bukan di situ. Jadi dulu ada buku yang Balah ini ditulis langsung oleh Cokro Aminoto, Islam dan Sosialisme bangsa Basra, di mana beliau menggambarkan bahwa sebetulnya Islam itu bisa bisa sinergis dengan gagasan-gagasan tentang sosialisme, termasuk juga nanti soal demokrasi dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak serta-merta menganggap bahwa teori politika itu tidak Islami atau demokrasi itu tidak Islami dan sebagainya. Jadi kalau saya ibaratkan itu kan begini. Jadi yang membedakan seorang Muslim dengan non-Muslim itu kan bukan pada pakaiannya. Mungkin Muslim sama-sama pakai jin, pakai kemeja. Orang Nasrani juga pakai kemeja atau pakai yang sama mayoritas ya. Mungkin ada juga Muslim yang pakai pakaian. Sebetulnya nggak ada yang namanya pakaian Islami itu. Kenapa? Karena mungkin Muhammad Rasulullah dengan Abu Jahal juga berbudaya, pakaiannya sama gitu. Ya. Pakaiannya sama gitu. Tapi persoalannya kan bukan di sana. Persoalannya tadi
yang kita butuhkan sebagai bangsa itu bukan hanya prosedur, bukan hanya undang-undang, bukan hanya mekanisme dan sebagainya. Karena tidak mungkin ada negara atau bangsa yang bisa hidup kalau tidak memiliki basis atau fondasi nilai. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi kenapa misalkan Jepang itu maju walaupun tidak pakai Quran? Intinya persoalannya bukan di sana, intinya bahwa nilai yang berkembang di masyarakat dengan nilai yang diakui oleh negara itu matching. Ada kesinambungan. Satu frekuensi. Nah, kenapa misalkan sekularisme di Eropa berjalan? Karena antara sekularisme itu kan berabad-abad, berdarah-darah gitu kan, berperbenturan negaranya itu, dan ketika menang ini dijadikan sebagai sistem bernegara sehingga berjalan. Jadi persoalan kita ini adalah tidak nyambungnya antara nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan nilai yang dibangun oleh negara. Nah, itu yang berbahaya. Itu bukan persoalan Quran tidak Quran. Kalau misalkan masyarakat Indonesia itu masyarakat sekuler, nggak apa-apa negaranya juga sekuler. Ini kan yang jadi persoalan, negaranya sekuler, rakyatnya percaya dukun. Kan itu yang jadi persoalan itu, sehingga tidak pernah berjalan. Jadi tadi kalau misalkan berbicara soal pendidikan, bukan hanya kurikulum merdeka yang gagal. Jadi kalau di Amerika sana itu kurikulum berganti karena dianggap berhasil, sukses. Nah, kalau di kita kurikulum itu diganti karena dianggap gagal. Kan itu. Jadi dulu ada kurikulum Orde Baru. Karena dianggap gagal diganti dengan CBSA, cara belajar. Dianggap gagal diganti dengan kurikulum berbasis kompetensi. Dianggap gagal lagi muncul kurikulum merdeka. Nah, sekarang digantilah menteri pendidikannya itu, mungkin muncullah kurikulum baru. Saya jamin, karena kan pelajaran itu sejarah itu harus menjadi pelajaran. Saya jamin bahwa akan gagal juga. Kenapa? Karena sistem yang dibangun oleh negara dengan sistem yang berjalan di masyarakat itu berbeda. Anda tahu juga, Anda tahu tidak, akademi itu apa? Akademi itu adalah lembaga pendidikan yang dibangun oleh Plato 3 abad sebelum Masehi di bawah pohon. Nah, dari zaman dulu sampai sekarang ya namanya akademi juga gitu. Tidak berubah ya? Tidak berubah. Artinya kan negara itu hidup di atas nilai-nilai yang sudah mapan, sudah tumbuh, sudah ada di masyarakat. Nah, ini yang problem yang terbesar. Jadi bukan persoalan Quran digunakan atau tidak. Quran itu nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan negara tidak mau mengakui itu. Negara ini memilih menjadi negara sekuler. Nah, ini kesenjangan ini yang tidak akan bisa terjembatani sampai kapanpun. Itu problemnya. Saya kira begitu. Ya, jadi ada ketidaksefrekuensian antara negara yang ingin sekuler dengan masyarakat yang setengah beragama, kalau menurut saya, Kang. Jadi ya, setengah beragama itu karena sudah mengalami sekularisasi yang itu kan biayanya ratusan triliun untuk membuat masyarakat itu sekuler. Coba Anda bayangkan misalkan seorang kalau dulu di pesantren, mungkin kalau di daerah saya itu bukan 1 RW 1, 1 RT 1. Jadi seorang kiai yang dia mengorbankan bukan hanya tenaga pikirannya, tapi bahkan juga asetnya, sawahnya, kebunnya, ladangnya dan sebagainya untuk pendidikan. Nah, ini semua diberantas, dibangun, tidak dilakukan oleh negara-negara, kemudian membuat impres, merekrut guru-guru yang mungkin mental pekerja. Tidak ada pengakuan. Kan jadi sampai kapanpun pendidikan Indonesia itu dijamin akan gagal, pasti. Gitu. Kenapa? Karena tadi tidak berbasis kepada secara sosiologis gitu, berbasis pada. Berarti keadaan Indonesia hari ini tuh sekulerismenya setengah matang, agamanya tuh setengah matang juga. Betul. Ya? Akhirnya kan begitu. Akhirnya begitu. Sekularisme tidak nyampe, menjadi masyarakat beragama juga tidak nyampe. Berarti perlu solusi yang jitu untuk menghubungkan kedua hal tersebut, agar kalau misalkan Indonesia ingin menjadi negara sekuler adalah 100% negara sekuler, dan agar kalau misalkan Indonesia ingin menjadi negara yang berbasis agama, ya berbasis agama gitu. Jadi kan kita ini begini, kita ini meniru apa itu bicameral, trias politika, demokrasi dan sebagainya. Itu kan meniru wujud fisiknya. Kan meniru wujud fisiknya, kan begitu. Dibuatlah DPD kalau meniru Senat atau mungkin di Kongres di Amerika gitu, atau Senat yang mungkin di Amerika. Dibuatlah lembaga-lembaga negara kan secara fisik. Nilainya, mana nilainya? Nilainya kan tidak ada. Nilainya itu kita mengandalkan Pancasila, dan sudah terbukti Pancasila itu tidak bisa menjadi
nilai. Betul. Tidak apa ya? Tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada hasil yang signifikan dari nilai pancasila tersebut bagi negara, bagi masyarakatnya gitu. Betul. Ya karena mungkin tadi pemerintahannya selalu gagal dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45. Kita balik lagi ke ranah berbangsa nih Kang. Karena ranah beragama kita agak selami sedikit, belum yang terlalu ngeri banget gitu kan. Masih dasar-dasar lah untuk kalangan orang Islam yang mengaku Islam melekat pada dirinya. Balik lagi ke ranah berbangsa nih Kang. Tadi Kang Hilman ada pengharapan terhadap sosok Prabowo selaku presiden dan berikut ya Gibran-nya gitu kan, walaupun banyak masyarakat yang sekarang mengucapkan selamat pada Prabowo tapi tidak selamat kepada Gibran, entah kenapa gitu kan, saya tidak ikut campur terhadap hal tersebut. Nah, apakah bisa nih Prabowo menjadi jaminan juga untuk masyarakat Indonesia? Apakah Prabowo bisa membawa amanat Undang-Undang Dasar 45 tadi yang tercantum dalam 4 poin? Karena Prabowo sendiri mengatakan akan meneruskan program-program Mulyono sebelumnya, Kang. Apakah ada jaminan Prabowo menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 45? Jadi kalau nih, Kang? Ya, kalau menurut saya selama Pak Prabowo tidak memimpin negeri ini sesuai dengan apa yang dia pikirkan tentang negeri ini, mengesampingkan egonya dulu ya, ya. Nah, maksudnya justru dia harus memiliki ego untuk ini, yaitu untuk bahwa semua pemikiran dia tentang bernegara itu harus diwujudkan. Jangan sampai dia jadi seorang pemimpin tapi dia memimpin tidak dengan kapasitas dirinya. Dan itu yang kita rasakan pada 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi. Karena ada campur tangan Karena lain. terlalu banyak campur tangan. Saya kira mungkin yang paling saya khawatirkan dari Pak Prabowo itu justru terlalu banyak campur tangan dan hilang kemandirian dirinya. Seperti yang jangan-jangan bagaimana kita mengharapkan kemandirian suatu bangsa, kemandirian kita sebagai negara. Kalau pemimpinnya sendiri tidak mandiri, menentukan arah visinya sendiri, menentukan program-programnya sendiri, sehingga terlalu terlalu banyak tepos lironya kalau kita. Padahal mudah-mudahan ini kita berharap saja tidak akan kehilangan harapan, setidaknya bisa berbuat lebih baik dari sebelumnya. Tentu bukan sesuatu yang ideal seperti tadi kata Kang Jaki, sulit lah ya, artinya sulit di masa-masa ini lah. Tapi mudah-mudahan ke depan bakal jadi tumpuan. Saya berharap Pak Prabowo di masa kepemimpinannya nanti justru pemikiran-pemikiran dia yang sudah dibukukan itu, di bukunya itu saya sudah baca itu, bisa terrealisasi. Kemudian juga saya yakin kalau dari sisi dirinya, tentunya kita hitung-hitungan psikologisnya Kang Jaki ya. Pak Prabowo itu dalam hal ini sudah selesai dengan dirinya. Nah, beliau tidak punya istri, anaknya sudah tidak ada beban yang lain. Beda dengan Pak Jokowi harus memikirkan anaknya seperti kemarin ya. Pak Prabowo tidak, seharusnya dia hanya memikirkan bangsa dan negara saja. Itu yang kita harapkan. Dan yang paling kita khawatirkan, terutama para aktivis ya, para tokoh agama juga, yang paling dikhawatirkan itu tentu pengaruh oligarki dalam kepemimpinan. Dan saya berharap itu Pak Prabowo bisa menghandle itu semua, kemudian juga bisa menjadi sosok pemimpin yang lebih terbuka, menerima masukan dari berbagai kalangan, dan tentu saja semua masukan itu dia terima untuk menyempurnakan visinya itu tadi ya, dalam pembangunan Indonesia ke depan. Ini yang paling mungkin. Kalau kita harus punya harapan, ya itulah harapannya. Tapi kalau selama Pak Prabowo masih berpikir tentang umpamanya titipan dan lain sebagainya, kita sebagai rakyat layak untuk mencapaikan kekhawatiran. Nah, jadi mudah-mudahan kalaupun itu sebuah strategi politik oleh Pak Prabowo, itu jangan terlalu lama lah. Jangan sampai 2 tahun, 3 tahun, jangan. Selesaikanlah dalam 1 tahun ini semua permasalahan, potensi konflik dan lain sebagainya. Satukan bangsa ini, tetapkan arah pergerakan bangsa ini, dan pimpin bangsa ini menuju ke arah yang lebih maju lagi. Itu barangkali, Kang Haidar. Ya.
kalau berkaca ke situ memang betul Kang, Prabowo sudah tidak punya tanggungan dalam segi keluarga yang benar-benar susah lah gitu ya, seperti presiden sebelumnya yang kesusahan menyekolahkan anaknya, menjuruskan anaknya gitu. Prabowo tidak. Dan Prabowo juga tidak terbebani oleh partai Kang, karena yang sebelumnya kan petugas partai. Nah kalau Prabowo kan yang punya partai, masa iya nggak punya power untuk mengimplementasikan segala keinginan. Kalau pandangan Kang Jaki sendiri dan pengharapan Kang Jaki sendiri terhadap Presiden Prabowo seperti apa Kang? Untuk kedepannya nih. Kalau menurut saya presiden yang paling beruntung itu Gus Dur sama Megawati. Kenapa? Karena mereka jadi presiden itu sebentar. Sebentar ya. Jadi tidak banyak kritikan. Jadi maksud saya begini, sepanjang sejarah itu setiap kali muncul presiden baru, pemimpin baru, ini pasti dianggap antusias. Dulu itu Soekarno, ini luar biasa. Malah Soekarno ini mungkin menurut sebagian orang itu dianggap sebagai Nabi ke-26. Kalau sekiranya Allah tidak menutup Nabi. Didewa-dewakan ya kan? Betul, begitu didewakan. Begitu ketika Soekarno mulai menjadi pemimpin, diakui sebagai pemimpin nasional. Nah, beberapa tahun kemudian, maka Soekarno dipersepsi sebagai penjahat, kan begitu. Nah, muncullah kemudian Soeharto. Kan Soeharto juga sama, Soeharto juga sama. Jadi dianggap sebagai penyelamat, euforia atau harapan terhadap Soeharto ini luar biasa besar bangsa ini. Tapi kemudian dipatahkan lagi ya harapannya kan? Bukan, maksudnya ya mungkin bisa dibantahkan tapi kemudian persepsi masyarakat tentang jadi itu terus menerus begitu SBY juga sama, Jokowi juga sama. Jadi Jokowi ini dianggap sebagai kalau kata orang Senama budak Angon jadi pemimpin itu. Titisa atau gambaran dari pemimpin Ratu Adil lah gitu ya, Ratu Adil. Pada awalnya begitu sama. Pasti setiap pemimpin itu begitu sama. Nah kalau kita berkaca ke sana, maka nasib Prabowo itu akan pasti sama. Kalau menurut saya, gitu kan, kalau pasti akan sama. Jadi mungkin sekarang ya baru beberapa minggu atau beberapa bulan pasti ada euforia terhadap Prabowo. Tapi 1-2 tahun ke depan coba kita cek saja nanti di medsos itu, atau jangan rakyatnya akan juga mulai muncul ketidakpercayaan, Prabowo juga mulai stres. Karena kan persoalan ini di luar kapasitas presiden. Ini di luar kapasitas presiden. Jadi dan kalau kita lihat sebetulnya pemerintah itu nggak ada kerjaan dari mulai Republik Indonesia berdiri sampai hari ini juga. Kenapa? Karena yang membuat bangsa Indonesia maju itu bukan pemerintahan, tapi teknologi. Ya dulu mungkin bangsa Indonesia ini tidak bisa membeli HP. Apakah karena pemerintah kemudian kita sekarang bisa semua orang bisa punya HP? Bukan, karena teknologi lebih murah dan lain sebagainya gitu yang dibangun di luar sana. Jadi kalau misalkan teknologi ini tidak maju dari tahun 45, saya jamin rakyat Indonesia dan negara itu akan persis keadaannya sama seperti tahun 45. Itu. Betul. Tapi pengharapan saya pribadi terhadap Prabowo, Kang Hilman dan Kang Jaki, semoga 5 tahun ke depan paling minimal Prabowo panjang umur, jangan mati di tengah perjalanan. Kalau Prabowo mati di tengah perjalanan di presiden, ya kita bisa gambarkan masing-masing seperti apa. Kang Jaki dan Kang Hilman, katakanlah Prabowo mampu mengatasi berbagai persoalan di Indonesia sebagai pengharapan awal gitu, seperti Kang Jaki tadi paparkan terhadap Soeharto dan sebagainya, pasti ada euforia yang begitu dahsyat dari masyarakat dan pengharapan yang begitu tinggi. Katakanlah Prabowo ini tuh bisa mengatasi berbagai masalah yang ada di Indonesia. Menurut hemat pribadi saya, sehebat-hebatnya Prabowo dalam menangani permasalahan yang di Indonesia itu tidak akan signifikan. Karena apa? Karena role model Indonesia tidak berkaca kepada Nabi Muhammad selaku orang yang tercerdas di alam dunia sepanjang dunia ini berdiri gitu kan ya. Nah, kenapa kayak saya katakan seperti itu, merujuk pada jawaban Kang Hilman tadi bahwa seorang pemimpin harus belajar mendalami tentang karakternya atau apapun itulah. Dan ada perkataan Umar bin Khattab itu tafaqahu tusawadu. Hendaklah kalian bertafakur sebelum kalian memimpin. Dalam konteks bertafakur di situ tuh mendalami ilmu agama.
Dan katakanlah di Indonesia ini agama juga beragam gitu kan ya. Yang masing-masing agama sering dikatakan oleh orang sekuler menuju kebaikan gitu. Nah menurut hemat pribadi saya Prabowo tidak akan signifikan ketika memperbaiki masalah Indonesia dengan satu syarat Islam menjadikan solusi kalau menurut saya. Nah kalau menurut Akang berdua bisa nggak nih Islam menjadikan solusi untuk pemerintahan Prabowo agar pengharapan masyarakat tidak terpatahkan nih kan? Islam menjadikan nilai negara sekaligus tidak usah memikirkan yang lain gitu. Jadi pertama menanggapi Kang Jaki dulu. Kang Jaki pesimis, sangat pesimis Kang Jaki ya. Dan itu lebih aman. Pesimis itu lebih aman Kang Jaki untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, Jadi betul, kalau pesimis betul. itu nanti realitasnya itu sedikit lebih dari yang dipikirkan. Itu setidaknya membuat kita bahagia dibanding optimis seperti saya. Kalau terlalu optimis nanti kenyataannya jelek, nah itu pasti Ini nggak membuat usah kita lama, sedih. tunggu aja nanti 1-2 tahun ke depan. 1-2 tahun ke depan. Nah itu apakah Kang Jaki sedikit berbahagia dan saya bersedih itu, tapi itu hak kita sebagai warga ya. Artinya punya menilai dengan track record yang ada ya, kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh pemimpin kita. Nah, tapi terkait dengan yang ditanyakan Kang Hendar tadi, kalau bagi kita itu sudah jelas sebagai seorang muslim itu, jika Islam itu dijalankan dengan baik di seluruh level kehidupan masyarakat, itu pasti mendatangkan kemaslahatan yang besar. Apalagi di level negara, ya. Apalagi di level pemerintahan yang lebih luas lagi, itu pasti mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar. Tapi artinya menjalankan Islam, itu pasti begitu. Dan bagi kita kalau tidak berpikir begitu, diragukan keimanannya. Ya, bagaimana mungkin kita mengaku seorang Muslim kalau kita meragukan ajarannya, itu kan tidak mungkin. Iya, betul. Dan kelebihan dari yang kita pahami itu bahwa Islam itu ketika diterapkan dalam level bernegara, dalam level mengatur tata kelola pemerintahan, itu sudah punya bukti sejarahnya. Dan bukti sejarahnya bukan suatu kegagalan, tetapi kemaslahatan yang banyak. Kalau kita ambil contoh seperti di masa-masa awal ya, Sayyidina Umar bin Khattab, kita sudah tahu bagaimana beliau memimpin. Saking adilnya umpamanya, anaknya saja tidak boleh mengembalakan domba ke orang lain, onta ke orang lain. Kemudian pada saat pergantian kepemimpinan, ketika orang-orang menawarkan anaknya, beliau menolak secara langsung. Nah, ini ketauladan yang luar biasa. Mungkin itu tidak ada dalam bentuk teksnya di dalam Al-Quran atau dalam hadis, tetapi semangat itu ada di dalam Quran dan hadis. Bahwa memilih seorang pemimpin itu ya harus yang terbaik di antara mereka. Kemudian kalau kita ingat kisah di masa pemerintahan Umar II, Umar bin Abdul Aziz pada masa pemerintahan Bani Umayyah, kan kita semua tahu orang sampai susah mengeluarkan zakat, susah mengeluarkan infak karena semua orang sudah sejahtera. Semua orang sudah merasa nyaman, merasa senang, berarti implementasi dari keislaman itu dalam bentuk bernegara, dalam bentuk pemerintahan sudah ada buktinya. Mungkin juga klaim dari ajaran-ajaran lain juga mungkin sama. Tanpa ada masa-masa harus tertentu, jualan sumber daya alam. Iya, tanpa harus merusak sumber daya. Ini barangkali bagi kita sebagai seorang Muslim, sangat kita juga orang-orang yang merindukan. Kita tidak tahu bagaimana Islam itu diterapkan dalam bentuk bernegara. Yang kita tahu ya baru nikah, gitu. Ya itu juga sesuatu yang kita syukuri ya masih bisa nikah dilegalisasi. Kan yang sebetulnya disebut nanti negara Islam itu ya artinya ajaran Islam itu diformalisasi dalam bentuk dalam bentuk sistem pemerintahan sebetulnya. Jadi dia menjadi formal. Kan kita bisa nikah tanpa dicatat di pengadilan agama, tapi begitu diadopsi oleh negara dia menjadi sesuatu yang formal. Jadi sebetulnya simpel, ketika ajaran agama ini diformalisasi oleh pemerintah, diakui oleh pemerintah sebagai suatu solusi, maka jadilah dia. Umpamanya nanti zakat itu diadopsi menjadi bagian dari sistem pemerintahan, kan itu bagus. Ya, umpamanya. Dan itu bukan sesuatu yang mengerikan kan kalau zakat diadopsi oleh negara ya. Itu bukan sesuatu yang mengerikan karena kita selalu membayangkan Negara ajaran Islam itu negara Islam itu potong tangan gitu. Jadi memang itulah yang dilakukan
orang-orang yang merasa terganggu dengan sistem ajaran Islam ini. Jadi bagi kita mungkin kaum muslimin, para pendidik, para kiai, para aktivis, ya kita harus punya pekerjaan rumah, memformalisasi pemahaman keagamaan kita, ajaran agama kita, bagaimana caranya supaya bisa diadopsi dalam bentuk sistem bernegara. Ya. Kemudian juga saya berharap pemimpin-pemimpin negara itu tidak tabu terhadap sesuatu kebaikan ya, yang datangnya dari manapun. Ya. Tentu saja bukan dari ajaran Islam saja umpamanya, dari sistem orang-orang Hindu. Kalau sesuatu yang memang bermanfaat, maslahat, saya kira juga tidak akan bertentangan dengan ajaran kita. Kalau sesuatu yang mendatangkan maslahat, manfaat, itulah kenapa umpamanya di Jepang kenapa maju. Kan sebetulnya konsepnya mereka menjalankan konsep yang benar. Yang konsep yang benar itu al-haq. Konsep yang benar. Kan Allah itu bukan, ketika kita menyebut ajaran Islam itu bukan sekedar Qur'annya, bukan sekedar hadisnya, fatwa ulamanya. Semua takdir yang terjadi itu kan kekuasaan Allah. Hukum-hukum sunatullah itu semuanya juga adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kenapa Jepang maju? Karena dia memenuhi kudratullahnya, memenuhi sunatullahnya, ya dia maju. Amerika memenuhi sunatullahnya, dia maju. Meskipun dia tidak menyebut itu sebagai ajaran Islam. Itu yang barangkali yang harus kita pahami mengenai konsep. Ya. Jadi saya berharap konsep ajaran Islam ini dirumuskan oleh aktivis Muslim, akademisi, agar lebih mudah diadopsi oleh negara. Sebagai bentuk tawaran terbaik untuk bernegara yang lebih baik. Itu barangkali Kang Haidar ya. Betul. Untuk solusi dari kesarut-marutan negeri. Kang Jaki sendiri bagaimana Kang terhadap kesolusian Islam terhadap pemerintahan baru Prabowo dan Gibran tahun sekarang hingga 5 tahun ke depan Kang? Kan tadi jadi seperti saya katakan kan problem ini kan di luar kapasitas presiden. Karena apa? Karena presiden itu kan terikat oleh hukum undang-undang dasar. Kan tanggung jawab presiden itu menjalankan undang-undang dasar. Nah, jangan-jangan problemnya itu di undang-undang dasar. Jadi sebagai contoh misalkan begini, di Inggris itu ada jalan yang warnanya merah. Ada jalan yang tidak diberi warna merah. Nah, jalan yang diberi warna merah ini jalan milik raja. Nah, dulu itu kan tidak ada tanda begitu gitu. Jadi karena apa? Karena semua jalan itu milik atau semua tanah itu milik raja. Nah, kemudian muncullah konsep republik. Nah, republik itu artinya apa? Republik, mengembalikan kepada publik. Nah, yang aneh ini Indonesia itu kan republik rasa kerajaan. Karena yang dilakukan Indonesia ini sebagai republik itu mengambil. Kalau kita baca undang-undang dasar itu semua tanah, air, dan segala apa yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, inilah akar persoalan yang paling utama. Kenapa? Karena terjadi. Jadi trias politika itu sebetulnya bukan pembagian kekuasaan. Itu kan gampang. Ini legislatif, ini yudikatif, ini apa? Kan mudah. Kan yang trias politika yang sejati itu seharusnya adalah keseimbangan kekuasaan antara negara dengan rakyat. Kalau semua diambil dari rakyat, ya mana hak untuk rakyat? Ada rakyat itu punya apa? Punya kekuatan apa? Sehingga apa? Kemudian muncullah kultur di dalam pemerintah ini tidak perlu peduli kepada rakyat. Kenapa? Karena dia mengontrol semuanya. Jadi kan tidak perlu persetujuan rakyat itu untuk menjual sumber daya alam dan sebagainya. Kan begitu. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah dari dulu sampai sekarang itu kan cuma itu saja, cuma menjual sumber daya alam dan meminjam dari luar negeri. Ini kan berjalan sejak awal, dan apakah Prabowo bisa mengubah itu? Kan itu problemnya di sana. Atau jadi makin menumpuk di zaman Prabowo nih kan? Ya makin menumpuk, makin menikmati. Jadi artinya dengan satu modal itu saja pemerintah Indonesia ini tidak perlu peduli kepada rakyat karena dia punya sumber kekuatan. Sementara rakyat ya dibiarkan makan arang dan daun saja gitu kan. Dan tidak perlu apa-apa. Jadi inilah demokrasi yang gagal paham itu. Jadi kalau demokrasi di Amerika itu kan rakyat ini menjadi penting sehingga pemerintah ini tidak bisa mengambil keputusan apapun tanpa persetujuan dari rakyat. Kalau kita kan tidak perlu persetujuan apapun. Pemerintah itu tetap bisa berbuat sekenak hatinya. Karena apa? Karena dia punya kontrol terhadap penjualan sumber daya alam.
punya kontrol terhadap peminjaman luar negeri, karena yang cara berpikir donatur itu kan cuma satu, juga apa seperti bank gitu kan, ya kan tidak peduli agamanya apa, tidak peduli usahanya apa, dan yang penting kan bisa membayar kan gitu. Kan pemerintah Indonesia itu pasti bisa membayar karena dia bisa punya kewenangan untuk menjual sumber daya alam, sehingga siapapun yang dipinjami pasti bakal ngasih ya. Nah kan inilah sekelumit persoalan besar. Jadi sebetulnya kan ini kan presiden itu kan cuma cuma menjalankan hal-hal yang memang sudah rusak gitu, sudah rusak dari awal gitu. Punya tidak. Jadi kan tadi sebetulnya tugas presiden itu, kalau kita berbicara kepada yang lebih tinggi, ini sebetulnya bukan bagi-bagi bansos, tapi mengevaluasi cara kita berbangsa dan bernegara. Ini sudah baik atau dari pondasi-pondasi yang paling dasar. Kan kalau dia cuma menjalankan undang-undang kan gitu, kan itu bukan tugas sebagai kepala negara, itu tugas sebagai kepala pemerintahan. Kan sebagai kepala negara itu dia harus punya visi kebangsaan. Banyaklah saya nggak percaya Prabowo itu ngerti gitu tugas sebagai kepala negara gitu. Makanya kalau kita belajar dari pengalaman ini, ya nggak akan jauh lah apa yang akan dilakukan Prabowo itu, nggak akan ada bedanya sama sekali dengan presiden-presiden yang sudah ada sebelumnya, sudah berjalan. Dan kemudian nanti rakyat ini juga sudah bisa diduga reaksinya itu akan seperti apa. Seperti saya katakan tadi, optimisme di awal, tapi nanti di ujung itu pasti ini terjadi kepada Jokowi, ini terjadi kepada SBY, tidak terjadi kepada Gus Dur dan Megawati karena sebentar, terjadi kepada Soeharto, terjadi kepada Soekarno. Pasti rakyat ini akan awalnya mengeluhkan, di ujungnya pasti akan mengecam habis gitu siapapun gitu. Seperti yang sudah terjadi sepanjang sejarah NKRI. Betul, tidak ada presiden yang lengser itu terhormat seperti di Amerika Serikat, tidak ada di Indonesia itu. Kecuali yang tadi sebentar ini. Dan update terakhir itu 3 hari kemarin, Pak Jokowi kemarin sedang adu suara burung di masa penganggurannya sekarang. Alhamdulillah beliau sudah tidak terbebani oleh pembagian bansos ya. Yang menarik sekali pembicaraan kita malam ini, Kang Jaki dan Kang Hilman. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kang Hilman. Ada wawasan terbaru yang saya bisa serap dari Kang Hilman sendiri gitu. Yang mana di pribadi saya juga, saya bisa mengklaim bahwa saya tuh orang yang open minded, Kang, tidak terbatasi atau terkungkung dengan Islam saja, melainkan kita termasuk JMO ini juga kita mau berdialog dengan orang kapitalis, orang sosialis, mau dengan komunis pun ya kita ayo gitu, asalkan komunisnya sendiri berani membuka jati dirinya gitu kan, tidak ngumpet di ketiak pemerintahan yang ada. Dan yang paling penting obrolan kita malam ini pemikiran revolusioner kan Jaki kelihatan. Ya, yang intinya Kang, dalam setiap pembicaraan pasti ada perbedaannya kan. Saya dengan Akang ada perbedaan, Akang dengan Kang Jaki ada perbedaan, Kang Jaki dengan saya ada perbedaan, termasuk kita semua dengan para penonton Jaki Mustafa Official pasti ada perbedaan. Yang mana perbedaan tersebut tuh kita teramat sangat menghargai, tidak langsung dipatahkan, melainkan ayo kita bicarakan di ranah diskusi keilmuan agar bisa menjadi, karena diskusi itu tidak berbahaya gitu. Karena diskusi itu tidak berbahaya dan tidak termasuk tindak pidana ya. Tidak termasuk tindak pidana. Makanya kita JMO teramat sangat terbuka bagi rekan-rekan semua yang ingin berbicara dengan kami di sini dari kalangan apapun, dari ideologi apapun, untuk kita bisa membicarakan Indonesia menuju lebih baik. Mungkin untuk kesempatan kali ini itu saja, Kang. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kang Hilman sudah bersedia menjadi narasumber, kepada Kang Jaki yang punya channel ini yang kita sedang bangun bersama dengan tim. Akhir kata, tetap menjadi orang yang kritis, terbuka dengan segala pemikiran, dengan catatan tidak lupa jati diri bahwa kita adalah umat Islam dan umat Rasul yang insya Allah kita akan berjumpa dengan Rasul di akhir kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.